gerakan ya. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 3 ayat 1 itu jelas bunyinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan atas azas kekeluargaan. Dalam penjelasan disebut bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Nah, tetapi dalam proses berikutnya terseok-seoklah koperasi ini. Banyak koperasi bagus di Indonesia ini yang disebut sebagai koperasi bagus ada 300-an, hampir 400 yang itu dikumpulkan oleh majalah Peluang. Nah, di situ tuh koperasi bagus-bagus. Nah, sebagian besarnya di tengah-tengah, lalu formasi yang besar lagi banyak yang tidak aktif. Contoh kalau boleh saya meminjam data yang diberikan Pak Ibu ke saya, ada 1.815 koperasi sekota Surabaya. Tapi yang aktif indikator utamanya apa? RAT, hanya 518 koperasi. Artinya sepertiga, 2/3 lebih koperasi di kota Surabaya belum aktif. Ini perlu pemikiran kita bersama. 1.815 tidak sedikit. Bagaimana upaya pemerintah kota Surabaya dan Dikopinda kota Surabaya untuk kemudian nyisir yang nggak aktif ini kenapa? Apakah koperasi beneran? Apa koperasi jadian? Apa Bu indikatornya koperasi beneran? Pakai good governance, gitu ya. Good cooperative governance, ada transparansi. Kemudian ada rapat anggota. Anggotanya jelas, member base, bukan capital base. Tapi apakah boleh Bu koperasi berkumpul UKM sangat dianjurkan. Karena itu melalui Permenkop tahun 9 tahun 2020, UKM ini harus berkooperasi kalau mereka, apalagi pemerintah menyiapkan dana dari LPDB itu Mbak, 1,25 triliun disiapkan. Dan ini baru terserap belum sampai 15%. Kenapa? Karena rigid memang. Bagaimana jejaring yang dimiliki LPDB itu Pak, melihat koperasi-koperasi. Nanti pengurusnya kena BI checking, koperasinya nggak akan dapat. Ini pengalaman yang ditolak LPDB, salah satunya pengurusnya kena BI checking. BI checking itu walaupun Rp5.000, tapi kalau tidak dibayar, dia tetap kena BI checking, apapun itu. Nah, kenapa begitu? Karena LPDB duitnya dari negara. Negara ada BPK, ada KPK, ada semua pengawas. Sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi semua koperasi. Mohon pengurusnya memiliki integritas. Integritas pribadinya harus bagus. Termasuk dalam integritas keuangannya. Yang kalau kita berrelasi dengan perbankan, entah itu kartu kredit cuma 4.000 saja, tetap kena BI checking. Nah, ini yang pertama ini. Koperasi ini kita ingin membangun secara sistemik. Artinya sistem dibangun secara besar, tapi sistem ini juga tergantung pada manusia. Maka manusia-manusia ada di dalamnya, yang pertama harus punya integritas tinggi. Yang kedua, para pengurus harus punya leadership bagus. Bagus itu apa? Dia punya visioner, punya visi jauh ke depan. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia berpikir secara kelembagaan, bukan secara kepribadian. Kemudian yang ketiga, harus mampu membangun transparansi di koperasi. Bukan mudah, tapi transparan. Artinya anggota mampu mengakses laporan keuangan itu. Saya bertanya Pak Ibu, di Surabaya, adakah koperasi yang bikin laporan keuangan tiap bulan? Ada. Ada berapa banyak? Ya, berapa persen kira-kira? Sekitar 10%. Oke, yang ternyata masih ada. Inilah yang sebenarnya harus kita cari. Kalau mau cari portofolio koperasi, salah satunya yang mau melaporkan keuangannya setiap bulan. Nggak nunggu 1 tahun. 1 tahun itu lama. Uang yang misalkan hilang 10.000, ditumpuk 1 tahun dari 100. Jadi masalahnya ada 3.
Satu, struktur atau kelembagaan, SDM, dan sistem. Lalu kemudian jejaring. Yang kelima apa? Digitalisasi. Kalau mampu melakukan itu, akan bisa berjalan dengan baik. Strukturnya sudah jelas. Ada pengurus, ada rapat anggota, ini kekuatan tertinggi. Ini nggak boleh dipakai cuma pura-pura, harus sesungguhnya. Karena dalam rapat anggota itu sesungguhnya kita pengurus melaporkan pada anggota. Kalau perusahaan seperti RUPS, kalau ada perusahaan yang tidak pernah RUPS, bisa ditanya perusahaannya mati apa hidup kan? Apalagi yang IPO. Nah, maka kemudian dari struktur kelembagaan, lalu kemudian SDM, di SDM inilah sebenarnya kekuatan kita. Struktur tanpa SDM yang jelas, morat-marit. Sistem tanpa SDM punya integritas, morat-marit. Jejaring tanpa SDM yang memiliki supel dalam bergaul juga nggak akan punya jejaring dengan baik. Lalu kemudian digitalisasi ini juga kembalinya ke SDM lagi. Pengetahuannya bagaimana untuk mengadaptasi operasi ini agar kemudian tidak ketinggalan sepur. Ini udah jalan kayak begini, operasi baru di sini. Nah inilah yang mindset ini yang ingin saya rubah sehingga 3 fungsi utama di COVID, edukasi, fasilitasi, advokasi, ini harus dilaksanakan dengan penuh. Saya mengapresiasi Kota Surabaya hari ini bersama pemerintah Kota Surabaya, di Kopida Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya ini dalam bulan padat karya ini dengan tujuan ini untuk membuat kita bangkit. Setelah pandemi ini kondisi kita begitu Omikron menyerang, ini sudah di mana-mana sudah membaik. Saya mencatat ada 590 triliun PDRB Kota Surabaya tahun 2021 dengan APBD 8,9 triliun. Artinya kekuatan masyarakat itu 590 triliun lalu APBD-nya 8,9 triliun. Berarti hampir 50 kali lipat kekuatan masyarakat. Karena PDRB itu adalah hitungan kekuatan ekonomi masyarakat sendiri. Nah, APBD ini sumbangan dari rakyat kepada pemerintah, pemerintah mendapatkannya dari pajak. Pajak itu hasil daripada perputaran uang kita. Oleh karena itu, Kota Surabaya, kalau beberapa waktu yang lalu, Ibu Gubernur mengatakan di Jawa Timur ini, Mbak saya izin minum ya, banyak banget ini. Bapak Ibu mohon maaf ya, aku tak buka masker ya. Tak kuat lama-lama saya. Jadi Kota Surabaya ini memiliki tingkat perputaran produk domestik brutonya mencapai 590 triliun sekian. Dari total, maka kekuatan pemerintah itu hanya 1/40 dari kekuatan rakyat Kota Surabaya. Maka sudah benar kalau tadi Kabid Koperasi mengatakan Ibu ini mandiri. Dari teman-teman gerakan koperasi dan UKM sendiri, saya acungin jempol, mantap, mantap, mantap. Saya akui jempol. Kenapa? Karena tanpa dana dari pemerintah bisa bergerak sendiri. Memang dana dari pemerintah itu boleh ada, tapi jangan bikin kita ngalem. Titik minta ke pemerintah. Kenapa? Contoh Suara Surabaya. Apakah ada bantuan dari pemerintah? Tidak ada. Gitu kan? Bisa sendiri. Ngopeni karyawan, ngopeni perawatan, ngopeni pengembangan, bisa sendiri. Koperasi saya, setiap budi wanita, apa ada bantuan dari pemerintah? Enggak ada. Tapi bisa mengumpulkan 115 miliar, punya karyawan sampai PJ Kelompok hampir 600 orang, tiap bulan mengeluarkan untuk honornya mereka oleh pengurus pengawas karyawan tetap dan PJ Kelompok dan asisten itu bisa memberi parsel tiap tahun kepada anggota dengan nilai 150.000 tiap tahun. Nanti masih ada bonus, ada RAD dan macam-macam. Itu perputaran duit dari
seluruh masyarakat yang bergabung di koperasi SBW saya tidak biar mencontohkan yang sudah saya kelola sendiri. Artinya apa? Bahwa kekuatan rakyat ini pemerintah tinggal melakukan benar tadi benar, memfasilitasi NIB, memfasilitasi hakim, memfasilitasi sertifikat. Itu sudah benar yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Tinggal buka ruang seluas-luasnya bagi antar masyarakat untuk melakukan interaksi dan interaksi positif yang bersifat ekonomis, produktif, maka rakyat ini akan bisa hidup sendiri. Kalau melihat dari pendapatan per kapitanya, setahun 190 juta, kalau dibagi 12, hampir 16 juta. Itu sudah paling bagus. Jadi kota Surabaya ini sebagai ibu kota provinsi, kotanya paling mandiri di Jawa Timur. Kok begitu Bu? Tanpa APBN bisa hidup kota Surabaya ini. Tapi masih diberi APBN. Untuk apa? Untuk tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tapi tanpa APBN bisa hidup. Yang lain Bu, nggak bisa hidup. Kenapa? Karena PAD-nya hanya 200 miliar, sementara APBD-nya 2,1 triliun. Semuanya dari pemerintah pusat. Ini saya sebut mulai dari arah Banyuwangi sampai Pacitan. Di Banyuwangi itu hanya 2,7 triliun. PAD-nya sekitar 600 miliar. Bondowoso hanya 1,9 triliun. PAD-nya hanya 200 miliar. Situ Bondo apalagi? APBD-nya cuma 1,7 triliun. PAD-nya cuma 150 M. Kemudian Jember, PAD-nya kira-kira 800 M. Paling besar PAD-nya kota Surabaya, berikutnya Bojonegoro. Kenapa Bojonegoro? Karena ada minyak. Kalau nggak ada minyak ya sama dengan yang lain. Hidupnya dari pemberian pemerintah pusat. Maka ini kita harus mendorong rakyat kita untuk melakukan perputaran keuangannya melalui perdagangan ini agar kemudian muncul kekuatan kemandirian daerah. Kalau mereka usahanya bagus, maka mengutip pajak dari itu, it's okay. Kenapa? Usahanya udah bagus. Nggak apa-apa, kewajibannya untuk itu. Lah untuk apa sih Bu pemerintah mengambil pajak? Untuk kepentingan pendidikan, kepentingan jalan, membangun jalan di mana-mana. Kepentingan-kepentingan yang berfasum dan fasos itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah maka kekuatan rakyat yang besar semacam ini, kalau sudah menjadi dimasukkan dalam satu wadah bernama koperasi, keadilan sosialnya akan muncul. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan muncul. Kenapa? Kalau UKM saja, ya, yang saya menikmati diri kita sendiri. Tapi kalau berkoperasi, perputarannya dinikmati bersama-sama. Ada fasilitas pinjamannya, ada fasilitas advokasinya. Lalu kemudian nanti kalau sudah mendapatkan SAU, dibagi lagi ke seluruh anggota. Itulah titik perbedaan antara UKM dan koperasi. Maka kemudian negara sadar atas pengajuan-pengajuan kita bahwa UKM harus berkoperasi. Satu, untuk menuju Pancasila sila kelima. Dua, untuk mendapatkan jejaring. Tiga, untuk mendapatkan permudahan finansial atau permodalan karena bisa meminjam ke LPDB dengan bunganya 4% di bawah KUR. Maka tugasnya di Kopinda dan Dinas Koperasi menyehatkan koperasi-koperasi ini. Penkesnya, penilaian kesehatannya harus bagus. Berikutnya apa? Pengurusnya yang saya sampaikan tadi harus punya integritas tinggi. Jangan ada PICK. Begitu ada PICK, wassalam. Kemana saja tidak bisa. Ke bank tidak bisa, ke LPDB tidak bisa. Bisanya akhirnya ke bank detail. Panas-panasan itu yang sebulan 15%, 20%, akhirnya keterjerembab utang. Nah inilah situasi-situasi yang ada. Harapan saya
Pak Heru, Ketua Dekopinda Kota bersama dengan Pemkot Surabaya memaksimais SDM kita agar mampu menjadi penyuluh, penerang, inspirasi bagi seluruh kooperasinya ini, dia motor penggerak agar kita kooperasinya bagus semua. Kalau kooperasinya bagus semua, teman-temanku semua dan adik-adikku semua, di tetangga kita nggak jauh-jauh, namanya Singapura, ada NTUC, National Trade Union Center. Jadi mereka punya semacam gerai retail modern itu pemiliknya koperasi. Pemiliknya koperasi. Lalu kalau pergi ke Eropa, mulai di Swiss, di Norwegia, di Swedia, di Prancis, di Jerman, perusahaan-perusahaan besar itu adalah koperasi. Jadi kemudian di Indonesia nggak boleh dikecilin, koperasi cuma jualan makanan, tapi lah diproduksi sak gudang, tadinya kan karu-karuan. Walaupun kecil, tetapi jumlah kuantitasnya besar dan mampu ekspor, mampu suplai. Provinsi Jawa Timur ini adalah mensuplai Indonesia Timur. Ada 15 provinsi yang tergantung pada Jawa Timur. Maka ini menjadi sebuah potensi besar bagi kita untuk mengupkan, membuat scaling up usahanya koperasi-koperasi melalui UKM-UKM yang dibina, dan setelah itu bisa menjadi moncer. Kalau koperasi itu besar dan hebat dan manajemennya bagus, SAU-nya tenanan anggota cepat sejahtera. Saya sudah melakukan penelitian. Riset saya sebagai S3 melalui bidang koperasi. Dan saya riset itu, saya ujian disertasi diuji oleh 6 profesor dan 3 dokter, dan saya dapat nilai A. Dengan naskah disertasi saya hampir 500 halaman lebih. Untuk memberikan sebuah petunjuk kepada para penguji bahwa apa yang saya lakukan melalui berbagai hal-hal yang sudah terjadi, dan kemudian kita bisa buat model bagaimana membangun koperasi yang saya sebut tadi. Satu, sistemnya harus tepat. Di dalam sistem ini masuk lembaga struktur, sistem SDM, kemudian digitalisasi, dan jangan lupa berjejaring dengan pemerintah. Dan siapa? Dan teman-teman DPRD. Mereka membuat regulasi. Maka jangan sampai ketika membuat regulasi tentang kita tidak ada. Saya ini kan masih menjadi anggota DPRD sampai sekarang. Ternyata oleh profesor saya dikatakan posisi Bu Untari sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itulah yang menjadi salah satu kunci kenapa SBY Malang yang Bu Untari pimpin terus menanjak tinggi. Walaupun pandemi pun tidak bergeming loh pandemi, asetnya masih naik, SAU-nya masih naik. Pandemi. Nah, ini salah satu komunikasi aktif dengan pemerintah daerah setempat, dan kemudian legislatif ini mampu membangkitkan gerakan, ditunjang dengan adaptasi teknologi modern. Kami sudah transfer begitu, sudah punya marketplace, sudah punya koop yang ini dikopin produksi untuk kepentingan gerakan koperasi se-Indonesia. Ini sudah lebih dari 20 ya Pak? Oh, saya taat waktu, karena ini juga ditunggu sama Dekopinda Kabupaten Malang sedang raker, saya diminta untuk memberikan motivasi. Jadi saya berbicara Dekopin ini bagaimana menguatkan posisi edukasi, advokasi, fasilitasi ini, berjejaringlah dengan pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah jangan cemburu dengan Dekopinda. Dekopinda juga nggak boleh cemburu dengan pemerintah daerah. Harus berjejaring bersama-sama, harmoni, kritis, konstruktif. Karena yang dikerjain Dekopinda ini bukan lembaga sosial, tapi lembaga usaha. Yang jadi anggotanya loh. Kalau Dekopindanya nggak bisa hidup dari semua yang diakomodir ini, yang nggak lucu. Saya sarankan pada teman-teman Dekopinda,
Jangan pernah bermimpi yang menjadi besar kalau Anda tidak punya kemudian perasaan dipercaya oleh gerakan koperasi. Kalau gerakan koperasi sudah paham, ngerti, rasa percaya, maka yang namanya anggaran pendidikan 25% dari total bagian SAU itu akan disetorkan ke Dekopinda. Ini yang dipakai untuk menghidupi Dekopinda, membangun edukasi, memfasilitasi. Ada koperasi-koperasi bermasalah, datanglah tim advokasinya Dekopinda. Begitu. Ada koperasi-koperasi fasilitasi, datanglah Dekopinda untuk memfasilitasi. Panggil LPDB ke sini. LPDB, BNI, BRI, panggil semuanya untuk apa? Memberikan kredit kepada koperasi yang bersifat channeling, bukan langsung eksekutif seperti BNN. Saya kritik kemarin Komisi 6, Mas Bimo, negara jangan mencaplok rakyat. Apa yang maksudnya Mbak? Bagus ya bisnis ini, bagus bagi negara, tapi tidak bagus bagi koperasi simpan pinjam. 2 juta sampai 10 juta, biarkan koperasi yang ngurus, jangan diurus sama negara. Ini kan PNM, ini kan lembaganya negara, permodalan nasional madani, mau menjadikan masyarakat madani menyaingi gerakannya rakyat, ya rakyatnya kalah oleh negara mas. Oh ya gitu-gitu Pak. Nah akhirnya punya pemikiran, setelah saya ketemu dengan Komisi 6, saya berikan fakta, ini temuanku di lapangan, kayak begini. Bagus memang, tadi sampean negara lebani, tapi kenapa mesti menyaingi usaha rakyat? Rakyat itu golek duit dhewe. Itu yang saya sampaikan adik-adik semua. Jadi saya walaupun ini pemerintahan Pak Jokowi, kalau yang nggak tepat ya saya tetap berikan masukan supaya tidak menjadikan kita kemudian belandang begitu. Kalau sudah belandang susah. Maka 3 fungsi itu Pak Heru buatkan: edukasi, hidupkan kembali. Untuk apa? Memberikan pengetahuan tentang koperasi kepada anggota-anggota kita yang UKM. Kemudian advokasinya, tim advokasinya, kasih waktu untuk bisa mengadvokasi gerakan koperasi saat ada masalah dengan pihak lain. Fasilitasinya kemana? Fasilitasilah ke pemerintah. Tadi udah bagus banget ya, pemerintahnya aware. Fasilitasi ke perbankan, ke pihak ketiga, ke pabrikan. Koperasi saya ini yang saya minyak goreng ibu-ibu jadi nangis-nangis sampai orang yang geblak semaput mati, koperasi itu yang enggak kabel minyak goreng. Kok bisa Bu? Karena kami punya toko besar dan sudah langsung tune in dengan pabrik-pabrik besar memproduksi minyak goreng. Saya menempatkan uang dulu di sana. Untuk jangka waktu berapa lama? Sebelum ribet minyak goreng sudah saya titipin dulu. Itu makanya kalau kita dapat trust pengurusnya, simpanan-simpanan anggota masuk. Sehingga saat semua orang antri minyak goreng, anggota kami tidak antri minyak goreng. Tapi minyak gorengnya tidak kami display. Kenapa? Boleh tak display dikeroyok masyarakat sekitar koperasi, anggota buka oleh minyak goreng. Itulah maka Mbak, kata kuncinya UKM kalau mau besar bersama koperasi. Bersama koperasi. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ternyata saya ini bersanding dengan ibunya Koperasi Setiabudi Wanita. Kebetulan saya Arema, Bu. Saya rumahnya di begitu ya. Oke. Oh iya, kalau orang Malang nggak jadi anggotanya SBW nggak keren ya. Kebetulan rumah saya di sekitaran stasiun Kota Baru, SMP saya SMP 3. Setiap hari lewatnya koperasinya Bu Tari. Oke, sekarang saya pindah punya kantor besar 3 lantai. Di tanah bangun gedung 12 miliar itu semuanya tanpa duit dari manapun selain dari anggota. Kira Timitan 108. Oh, Radio Timitan, waduh, keren. Iya, ini saya ini aja ya Bu ya, nanti benar-benar berguru sama Bu Tari sama Pak Heru juga, karena kebetulan kami ini sekalipun para penyiar itu juga kepengen
belajar koperasi gitu ya. Jadi kami sejak dulu, tapi sayangnya ini masih belum terlembaga Pak. Dari 100 anggota kami punya perkumpulan atau paguyuban karyawan untuk setiap bulannya ngumpulin duit, lalu kami sekarang ada unit bisnis yang lain. Nanti pokoknya minta tolong, kebetulan saya ketuanya. Tadi dibilang sama Bu Mentari, yang pertama kalau untuk SDM adalah leadership yang punya visi. Saya kena nih Pak, karena saya mikirin koperasi gimana pusing. Oke, nah sekarang kita cari pencerahan lagi nih. Nah, monggo saya berikan kesempatan kepada Pak Heru untuk menceritakan sejauh mana sih Pak ya sebetulnya peran serta dari kawan-kawan Depopinda, dan ini ada hubungannya untuk empowering UMKM Surabaya. Silakan Pak Heru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat kita semua. Yang saya hormati tentunya Bu Mentari, Ketua Umum DPOPI Jakarta, dan juga teman-teman dari pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Dan juga terima kasih teman-teman UMKM dan teman-teman di Kota Surabaya. Saya akan menyampaikan sesuatu ini akan saya singkat materinya. Ada kata kunci yang akan kami sampaikan sebagai akademisi maupun sebagai ketua Depopinda Kota Surabaya. Apa yang disampaikan Bu Mentari itu betul-betul best practices. Jangan yang saya akan sampaikan ini lebih ke normatif dan ada yang sifatnya bisa menjadi imajinasi kami. Bagaimana sih koperasi itu sebenarnya kalau UMKM-nya itu benar-benar menarik sebenarnya kami sampaikan. Saya akan sampaikan materinya sudah ada belum, Mas? Materinya ada ya? Materi ada. Materinya ada kan? Di laptopnya. Mbak Putri. Jadi saya mulai dulu begini. Saya mulai dulu dengan pengertian koperasi singkat saja. Karena teman-teman UMKM dan bentuk koperasi sebaliknya teman-teman koperasi tidak ngerti sebenarnya UMKM. Padahal dua hal ini saya selalu mengingatkan pada teman-teman. Jangan pernah didikotomikan. Bicara koperasi dan bicara UMKM jangan didikotomikan. Apalagi dipisah. Tapi saling melengkapi. Berkoperasi dan UMKM. Ini materinya belum lanjut ya. Saya mulai untuk koperasi kita pakai Undang-Undang Nomor 25/92. Ada pasal 1, 2, 3. Sedangkan UMKM peraturan atau PP nomor 7/2021. Baik usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikutnya, kriteria UMKM itu ada di situ. Dibedakan sebenarnya jadi satu. Yang pertama modal usaha dan juga selain modal usaha hasil penjualan. Itu ada kriterianya semua. Baik mikro, kecil, menengah. Tapi ada juga yang ultra mikro. Itu biasanya usaha di rumah tangga ini. Semuanya itu harus ada aspek legalitas. Walaupun nanti menjadi anggota koperasi. Berikutnya, saya akan sampaikan lagi. Koperasi saya ibaratkan sebagai kolam. UMKM
saya ibaratkan sebagai ikan. Sayangnya nggak muncul ya. PowerPoint saya. Di Mbak Putri mestinya. Jadi kolamnya itu koperasi, ikannya itu MKM. Saya sebut ini koperasi sektor produktif. Jadi anggotanya anggota yang sifatnya produktif. Yang saya katakan utaranya itu diharapkan anggotanya UMKM ya, itu memang sudah punya syarat-syarat secara legal, termasuk kalau barang-barang itu ada syarat yang namanya perizinan segala, tergabunglah menjadi satu di dalam berkoperasi. Ya, nah sekarang tinggal urusan pengurus dan pengawas. Ini kaitannya dengan tadi. Sebenarnya dinamakan SDM itu tidak hanya SDM pengurus pengawas, tapi SDM-nya anggota. Ini yang membedakan kalau anggotanya bukan anggota produktif. Kalau anggota konsumtif, biasanya banyak yang pasif. Dan kalau anggota produktif itu sebenarnya aktif semua. Nah, terus ya, coba mas terus sampai ke kolak. Diteruskan, terus. Ini PPT saya ada simbolnya, gambarnya bunga. Nah ini saya stop dulu. Ini saya gambarkan ini. Itu yang disampaikan oleh Bu Utari tadi. Jadi koperasi itu lembaga, organisasi. Itu saya ibaratkan pola. Anggota-anggotanya UMKM. Saya ibaratkan ikan. Ikan tidak lain adalah usaha upaya dari pengurus pengawas. Jadi airnya yang bersih, nanti kalau tiap hari ya diganti, ya kolamnya yang bersih, ikannya juga begitu. Kalau mau dimasukkan, ikannya juga ikan yang bersih juga. Dan di sinilah gambarannya. Sehingga nanti ikan itu akan hidup di dalam kolam, itu akan saling mengenal, saling berkolaborasi, saling bekerja sama, tapi tidak jarang juga saling bertengkar. Jadi maka ini tugas dari pengurus atau pengawas. Ini penting sekali, ibarat yang saya sampaikan ini. Dan koperasi sendiri pengurusnya punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, praktis yang harus ditaati oleh semua anggota. Kemudian, bagaimana efektivitas upaya transformasi migrasi UMKM jadi koperasi? Tidak mudah. Pelaku usaha mikro, kecil menengah, itu biasanya dia punya keterampilan sendiri, kehebatan sendiri, usaha sendiri. Jadi lebih ke individual, paling kelompok ini bergabung dari koperasi tidak mudah. Makanya dia harus juga belajar saling bekerja sama dengan orang lain, tergabung dalam sebuah koperasi. Ini pengurusnya, pengawasnya harus hebat. Harus hebat. Harus tahu betul perilaku masing-masing anggota yang namanya usaha mikro kecil menengah. Kawan jadi satu. Ya, karena nanti ini yang akan ya, menstimulan, ya, akan melakukan multiplier effect operasi dari hasil yang dicapai. Berikutnya,
Saya akan sampaikan begini. Coba kalian karakteristik kontrase antara UMKM dan koperasi. UMKM itu lebih bersifat individual, bahkan kelompok. Sedangkan kalau koperasi organisasi, kalian ya perbedaan kontrase. Saya ambil yang terakhir. Kalau UMKM itu lebih ke good profesional, individual, government. Kalau koperasi good kooperatif, government. Jadi tata kelola kalau UMKM lebih profesional individu. Hebat ya memang. Kalau tergantung koperasi, hati-hati. Harus juga beradaptasi, menyesuaikan. Karena kelembagaan itu tidak gampang. Pengurusnya harus jadi pengurus yang mampu melayani anggota. Berikutnya, kalau melihat profesionalitas dari peran dan fungsi UMKM sebagai anggota koperasi, nah nanti ada ini. Bahkan UMKM itu kalau jadi koperasi ini menjadi motor penggerak koperasi itu sendiri. Pengurusnya tinggal memberikan pelayanan, memberdayakan, memotivasi, menginspirasi anggotanya. Bahkan nanti UMKM itu nggak usah memikirkan tentang marketing mestinya atau keuangan. Yang memikirkan pengurus, mungkin nanti ke depan struktur organisasi sifatnya fungsional koperasi itu. Kalau anggotanya UMKM, dan seperti sekarang lebih ke administrasi. Nanti pengurus koperasi kalau sudah anggota UMKM, dia berpikir tentang profesional juga. Kalau perlu UMKM itu suruh fokus ke produksi dan produk. Dia yang kreatif, inovatif. Siapa yang memasarkan? Dan nanti tugasnya pengurus koperasi. Tadi disebutkan oleh Bu Kita harus punya koneksivitas, ada koneksi, ada jejaring, ada networking. Sehingga itu urusan pengurus nanti. Jangan UMKM di koperasi nanti mikirin modal kerja, mikirin jualan, pakai pengurus koperasi. Sehingga nanti ada mindset, ya, perubahan pola pikir, pola hati, pola tingkah bagi pengurusnya. Walaupun pengurus itu nanti juga UMKM. Ya, ini penting sekali saya sampaikan untuk koperasi yang anggotanya UMKM. Nah, tergantung nanti jenis koperasinya apa. Apakah produsen, apakah jasa, apakah pemasaran. Itu tergantung dari jenis koperasi itu sendiri. Berikutnya, desainnya. Bedakan desain struktur organisasi. Kalau nanti anggota UMKM itu hampir persis seperti desain struktur perusahaan profesional. Jadi koperasi seperti perusahaan profesional. Ada fungsi produksi, fungsi marketing, fungsi keuangan seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi UMKM sebagai anggota jangan suruh mikir cara dikerjain dollar modal apa jangan. Itu yang harus pengurus. Karena pengurusnya harus bisa kreatif, tidak penggerak, profesional. Ini dapat dipikirkan, ini ada yang namanya pergeseran pola pikir nanti. Berpikir pola pikir. Tapi kalau koperasinya pengurus saya itu saja seperti sekarang ini saya tanya-tanya. Karena ini menjadi nanti apalagi menjadi holding, profesional. UMKM jangan suruh mikir memasarkan produk. Dia suruh fokus ke produksi dan produk tingkat
mungkin. Saya tuliskan di sini materi namanya ada tugas pokok fungsi antara pengurus pengawas koperasi. Seringkali pengawas koperasi itu tidak begitu efektif di dalam praktek masalah ini. Saya mungkin laporkan aja kepada bukan dalam praktek pengawas itu ternyata ya laporan itu mengurus susah lagi. Jadi yang dia punya juga jadwal pengawasan disediakan kok, diperoleh aja, peraturan menteri aja. Ya. Apalagi nanti sudah jadi anggota kota. Berikutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen sering kita mengenal ada 5. Coba dipautkan dengan fungsi bisnis atau fungsi usaha. Saya ulangi, fungsi manajemen dikaitkan dengan fungsi usahanya. Semuanya dalam ada perencanaan sampai pengawasan pengendalian untuk setiap fungsi usaha. Ya, jangan hanya mengandalkan dan kendalikan hanya simpan pinjam uangnya saja. Tidak, produksi pemasaran SDM perlu ada perencanaan, perlu ada juga pengawasan dan pengendalian. Berikutnya, fokus tugas pemberdayaan pengurus terhadap eksternal. Nah, nanti kalau sudah mulai banyak anggotanya di MKM, pengurus mulai berpikir nanti. Ya, eksternal nanti dengan pihak yang luar. Bisa dengan pemerintah kota, mungkin dengan Bintang, bisa dengan supplier atau pabrikan atau prinsipal. Ini malah berpikir ke sana, sehingga nanti muncul yang namanya istilahnya rantai pasok atau bahasa akademik itu supply chain management, manajemen rantai pasok. Ini harus perlu kita pikirkan untuk pengurus akan datang. 5 menit lagi Pak Heru. Ya, saya di contoh ini ada rantai pasok operasi produksi yang nanti bisa jadi pengurus itu bisa jangan pengacara orang lain, anggotanya bisa jadi pengacara. Kalian jangan rantai pasok Pak. Ya, mulai dari baku sampai ke ini ke pelanggan atau produsen. Kalian nama arus saluran distribusi dan arus pembayaran semuanya nanti kalau bisa pembayarannya semuanya pakai digital, ya pakai elektronik, lebih cepat juga, gampang. Ya. Mungkin saya lewati aja semuanya, ya. Ini aja beberapa keputusan, bisa juga melakukan analisis tingkat output. Jadi sekarang, kalau anggotanya itu UMKM, tinggal lebih berpikir keluar. Bentuknya, pengurusnya. Selama ini koperasi pengurusnya sering tidak bentuknya. Kita melihat itu keluar ke pemasok, prinsipal, pabrikan, ya, kita ke sana. Terus pelanggan, kalian bisa juga nanti kita melayani masyarakat umum. Tidak harus koperasi atau anggota koperasi. Baik, saya itu ada saya akhiri. Terakhir nanti ada namanya saya bacakan yang kunci keberhasilan koperasi Bapak Kota. Silakan nanti diambil aja materi ini, ya bisa untuk pada panitia untuk bisa akses. Jam 1 itu bilang nanti bagian saya untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus pelan-pelan aja.
Kumandang dan sholat zuhur ya. Kita break sesaat Bapak Ibu. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, ya, alhamdulillah ya kita sudah mendengarkan juga kumandang adzan sholat zuhur untuk Surabaya dan sekitarnya. Dan kembali lagi kita ke acara webinar kita. Tadi kita sudah mendengarkan secara langsung penjelasan dari Ibu Dr. Sri Utari dan kemudian pembicara yang kedua adalah Bapak Dr. Heru Sugiyadi. Baik, sekarang saya berikan kesempatan sedari tadi Bapak Ibu yang hadir di sini, teman-teman dari mahasiswa itu intens banget gitu ya untuk mendengarkan. Saya berikan kesempatan untuk kita ketemu nih sama Bu Utari dan juga sama Pak Heru. Silakan untuk 1-2 pertanyaan saya terima dulu dan ada informasi kemungkinan nanti Pak Wali akan bergeser menuju ke ruangan ini untuk ikut bergabung bersama kita. Oke, baik. Sekarang saya berikan kesempatan. Saya pikir angkat tangan Pak, ternyata benar jilbabnya ya. Bapak yang bagian depan ingin bertanya Pak? Monggo. Masih atau sudah jelas tadi semuanya? Oke, Ibu, kita pakai malu-malu harus diulang-ulang dulu ya. Ada mic lagi. Ya, teman-teman panitia boleh dong bantu mic-nya bisa lebih cepat karena Bu Utari juga nggak bisa lama-lama bersama kita ini ya. Kalau ada peserta yang dari UMKM yang lagi bazar sambil dengerin kita, mau tanya soal koperasi saya persilakan. Jadi bukan hanya yang ada di depan saya persis, yang lagi buka stand, yang ingin bertanya saya berikan kesempatan juga. Mumpung ketemu dengan kawan-kawan dari Dekopin dan juga Dekopinda Surabaya. Baik Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Bu Endang, Bu Endang dari Dekopinda Kota Surabaya. Oh baik Bu Endang. Pertanyaannya untuk Ibunda Utari. Yang pertama, Bunda, kalau SBW itu kan koperasi khusus wanita ya Bunda. Nah, apakah misalkan ada 1-2 yang awal berdirinya itu bisa merekrut bapak-bapak untuk mengawali agar koperasi ini tumbuh dan berkembang.
apakah bisa? Oke, tapi Bu Endang boleh tahu kenapa Ibu malah kepikiran bapak-bapak? Iya, karena sebelahnya kembali bapak. lagi, karena memang ibu-ibu yang akan mengadakan yang akan memberikan koperasi ini masih belum mampu, sehingga masih butuh bapak-bapak yang pendampingan. Pak ibu-ibu deh, kepala ibu-ibunya. Oke, lanjut. Utamanya kan misalkan seperti majelis taklim perempuan itu akan membentuk koperasi, Ya. tetapi tetap kita masih butuh pendampingan dari bapak-bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, di kampung-kampung ini kan ada koperasi Dasawisma, kemudian PKK, dan seterusnya. Nah, itu kebanyakan kan memang koperasi ini masih kecil dan masih belum punya yang namanya izin dan lain-lain. Nah, itu bagaimana agar koperasi di kampung ini juga bisa menjadi koperasi yang berkembang dalam hal ini adalah yang nantinya bisa juga menjadi koperasi yang punya izin resmi. Iya, baik. Saya kira itu dari Terima kasih. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya keren ini ya. Bagaimana dengan bapak-bapak kalau ada setiap budi wanita yang berkembang luar biasa, bapak-bapaknya gimana? Oke, dari bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya? Sekali lagi untuk dari UMKM, teman-teman dari UMKM, kami persilahkan untuk ikut bertanya. Jadi kita juga mengulas tentang bagaimana sih sebetulnya peran dan dukungan dari koperasi untuk UMKM. Baik, selanjutnya yang paling belakang, silakan Mbak. Nah, ini ya. Oke. Silakan dari mana gitu Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Bu Sunarni dari Kabupaten Besar Jaya, Kelurahan Bukit. Kabupaten Bukit dari Bapak Karwo. Oh, baik. Yang Kelurahan Bukit. Yang ingin saya tanyakan begini, koperasi di kami ini sistemnya kan sistem tanggung renteng. Dalam koperasi kami itu masih kami memang tadinya itu ibu-ibu yang masih awam dalam berkoperasi. Nah ini kami dalam melakukan pembinaan kepada PPL itu masih sampai sekarang itu belum, menurut penilaian kami belum mencapai sasaran yang kami harapkan. Kami mohon petunjuk kepada Ibu yang dari Ibu Utari, ya, karena pihak-pihak yang tepat dan situ ada materi apa yang baik yang perlu kami sampaikan kepada PPL supaya PPL tersebut dalam menyampaikan hal-hal yang sehubungan dengan sistem tanggung renteng itu bisa diterima oleh anggota kelompok. Itu yang kami masih ada kesulitan. Iya, baik. Petunjuknya. Oke. Terima kasih. Sudah berapa tahun ya Bu Sunarni untuk koperasi di Gubeng ini? Kenapa? Sudah berapa lama? Sudah berapa tahun Bu koperasinya? 2011. 2011, ya lama ya Bu ya. Tapi sampai sekarang ini masyarakat sekitar itu masih awam ya Bu ya dengan koperasi ini. Ya, berjalan dengan baik, tapi masih selalu penyampaian kami dalam memberikan bimbingan ke PPL itu belum Bu ya, belum mendapatkan ilmu yang mungkin dari Ibu. Baik, ya ini perlu ilmu yang baik, pencerahan lagi ya, sampaikan ke PPL. Iya, baik. Ibu Sunarni, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kita bersama di sini ya. Sekarang kita dengarkan dulu dua pertanyaan dari Ibu Endang dan Ibu Sunarni kepada Ibu Utari. Saya persilahkan. Terima kasih. Koperasi itu boleh dimasukin siapa saja.
Bahkan transgender pun juga boleh. Pokoknya niat berkooperasi, begitu ya. Dan pokoknya mau betul-betul berkeinginan untuk berkooperasi dengan baik. Sehingga bagaimana ini ada majelis taklim ibu-ibu, kemudian masih perlu pendampingan bapak-bapak. Ibu dalam berkooperasi itu sesungguhnya harus di karpe pengen opo, gitu Bu. Pengennya apa? Koperasi lembaga lentur, tapi sudah dibatasi dengan 4 segmentasi. Koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi jasa. Ini yang ada di Undang-Undang Koperasi. Nah, Bapak Ibu para majelis taklim kalau ingin berkoperasi apa boleh Bu? Boleh. Bapak dan Ibu berkumpul boleh Bu? Boleh. Orang sedang sholat kok, tapi sedang berkoperasi. Sholat aja boleh berkumpul tapi batasi, gitu kan? Nah, maka sesungguhnya kalau saya ini praktek dan teori yang saya terapkan dulu Pak kalau pada saat membuat koperasi kecil-kecil itu sudah saya larang sebenarnya. Pak Bu, jangan bikin koperasi kecil-kecil, minimal sak kecamatan. Kenapa? Kue ekonominya itu loh, biar bisa. Kalau terlalu kecil, nggak bisa berkembang dengan besar. Nggak akan bisa jadi menyaingi usaha besar konglomerasi, nggak akan mungkin. Dan mudah sekali untuk kiles. Kenapa? Karena dibatasi wilayah teritorialnya cuma sak kelurahan, cuma sak desa. Gimana mau besar? Maka saran saya, ini juga untuk Pemkot Surabaya juga, bagaimana kalau kemudian koperasi-koperasi, orang yang mau berkoperasi, ibu pengen jadi koperasi apa? Oh, saya pengen masuk di koperasi produksi. Carikan koperasi produksi untuk masuk di organisasi. Jangan bikin kelembagaan koperasi lagi kecil-kecil, banyak KPK aktif. Ngeluh itu sudah di pembinaan. Karena semakin banyak rasio pembinaan koperasi, saya nggak tahu tuh di bidang koperasi ada berapa orang. Dibandingkan dengan 590 koperasi yang tadi aktif, itu kira-kira dinas koperasi itu rasionya memenuhi apa enggak? Rasio pembinaan ini di SDM-nya dinas koperasi dan perdagangan tadi. Nah, maka bergabunglah dengan koperasi yang sudah ada, yang mestinya tak gede, tapi pengaturan manajemennya betul-betul bagus. Jangan yang model manajemennya manajemen asal ibunya senang, asal bapaknya senang aja. Contoh salah satunya, koperasi yang bagus adalah melakukan pendidikan anggota. Itu koperasi. Kalau dia tidak pernah melakukan pendidikan anggota, cuma ngumpulin duit saja dari anggotanya, maka jelas itu cuma ingin ngumpulin modal. Di tempat saya, kalau mau jadi anggota dilatih 2 pendidikan dulu dan dapat sertifikat. Sebelum dapat sertifikat dengan 2 pelatihan tidak boleh pinjam. Untuk apa itu? Untuk membangkitkan rasa memiliki. Anda berkoperasi, maka buktinya Anda berkoperasi dididik dulu. Ini loh produknya SBW, ini loh sistemnya SBW. Begitu ngerti, dia paham, dia baru pinjam, baru menaruh uangnya. Nah sekarang kan enggak. Koperasi-koperasi banyak tidak mau melakukan pendidikan anggota. Akibatnya apa? Anggotanya pahpoh, nggak ngerti. Nah begitu pahpoh nggak ngerti, dihapusi pengurusnya. Pengurusnya karena ngawasi, pengawasnya nggak ngerti apa-apa. Ya wassalam duitnya. Kredit macet, koperasi gagal bayar. Saya ngeri yang begitu itu. Maka saya selalu, ayo otokritik Pak Heru. Dan semua saja otokritik. Otokritik sendiri. Apakah di kooperasimu sudah melakukan pendidikan anggota? Untuk memahamkan anggota akan hak dan kewajibannya. Kalau belum, jangan teriak-teriak saya kooperasi. Itu namanya bukan kooperasi. Ya semacam UKM sama PT aja. KM. Apa bedanya sama itu? Nah maka tugas Depopindah melakukan edukasi pada koperasi selanjutnya kepada anggotanya agar paham
bahwa tadi anggota koperasi ku ngene iki lho, dadi pemilik, dadi customer, dadi pemeran serta. Kapan jadi pemilik? Dapat anggota. Kapan jadi customer? Ya saat belanja itu bertransaksi. Kapan memerankan serta? Ikut bagaimana mengembangkan anggota, mengembangkan usahanya koperasi. Seperti itu. Nah kalau kemudian tidak pernah ada pendidikan anggota, itu tadi anggotanya nggak ngerti, rapat anggota yo nggak tahu. Yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono iku wis. Lah aku dadi kepala dinas koperasi, tak sekrep iku urusan koperasi ngono iku. Ora usah digawe meneh nyampo. Tiwas ke badan hukumnya diperjualbelikan. Inilah praktek-praktek yang tidak benar. Merasa berat. Di sini di Depok Pindah itu menegakkan jati diri koperasi dengan 3 fungsi tadi. Di pemerintah itu urusan legislasinya, urusan regulasinya, dan pembinaan yang bersifat kelembagaan. Nah, Depok di jati diri koperasinya ini. Nah, di jati diri koperasi di dalam 7 prinsip koperasi, salah satunya adalah bicara pendidikan. Jadi kalau ada koperasi nggak tahu pendidikan belas, itu ngono ya itu koperasian. Kalau saya saya tegas saja ngomong, karena saya praktek dengan berkoperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi, pakai good cooperative governance, menggunakan koperasi dengan nilai-nilai dan values-nya semuanya tadi itu definisinya sampai dapat penghargaan koperasi dengan penghargaan filosofi tertinggi di koperasi saya itu. Karena semuanya terpana. Sebaliknya begitu seperti itu perbankan datang itu sampai gedek-gedek. Ya Allah, ibu ini mencari kok sampai kayak begini. Kami saja yang tidak seperti ini, Bu. Artinya catatannya lengkap sekali. Nah, bagaimana dengan yang di Kofudani? Ya. Di Ibu, masih Bu Endang ya? Masih Bu Endang. Ini tadi kan kopon kecil-kecil. Yang soal yang ditampilkan. Terjerong hari Bu. Kalau saya sarankan merger. Loh, kampung Dasar Wisma, koperasi Dasar Wisma di merger sama? Datanya siji. Satu kecamatan gitu ya? Iya. Oke. Jadi biar skala ekonominya itu lebih besar. Lalu RT deh koperasi, RW deh koperasi. Yo kesel sing bina. Terus gak gede-gede lah. Gitu kan? Nah, bagaimana kemudian kita mampu anak-anak muda benar, yang pinter IT direkrut. Kemudian minta bantuan adik-adik pemuda itu. Nah, nek sing ngurusi yo mbah umur 70 tahun yo buyar ta koperasi. Wis mbah itu yo nang mburi ae lah wis. Dadi penasehat. Begitu. Jadi yang muda-muda 30 sampai 50 tahunan itu silahkan ada di depan. Kenapa? Kita butuh energi untuk membesarkan usaha. Usaha itu pakai strategi, pakai taktik supaya duitnya balik. Begitu berkembang. Ini kumpulnya duit tak, kalau duit terkumpul terus cari tinggi opong. Nah, ini dia ya. Kebanyakan terjadi di tempat kita karena kita memang sedang mengalami sebuah situasi di mana seneng ngetekne koperasi. Tapi baru lebar.
Makanya saya 1815 koperasi saat kota Surabaya. Mau ngapain coba? Coba nanti dicari sungguhan sama dinas. Ya. Sing aktif 500 jadi saya didorong betul, saya nggak ada kelompoknya Pak Heru. Gak ono wongnya sekeran, biarno. Semangatnya oke, tapi memang perlu pembinaan ya. Pak Heru boleh ditambahin Kak Ya, Heru? saya tambahkan, Mbak Restu, di Kupindah ini sebenarnya baru kali ini, tahun ini atau tahun kemarin tahun ya, baru sok gandeng, gara-gara berutari. Dulu dilibatkan oleh dinas koperasi itu nggak pernah sama sekali. Ya, sekarang baru ya. Yang pertama, yang kedua, menjadi anggota Kupindah itu nggak boleh maksa. Sifatnya di dalam kita kan dasarnya dasar kita kan peraturan presiden Kepres nomor 6 ya 2011. Jadi nggak bisa, bukan maksa. Saya baru tahu ibu begitu ngomong begitu. Coba ngomong tahun lalu, bisa didik kabel wong ibu. Nggak usah bikin macam-macam yang itu pindah itu. Ibu bisa ngomong, bisa. Ibu saya, bapak ibu saya beritahu ya. Saya bisa ngomong begini ini 2 tahun berjalan ini di Kupindah agak sombong. Ya, kantor jadi api, dua mobil tak pakai. Mobil itu pindah, itu bukan siapa? Bukan Butari, kalau nggak ada Butari nggak boleh. Nggak boleh, nggak ada apa-apa. Dulu di Kupindah pernah ambruk, pokoknya konsultasi udah siap-siap. Siap-siap bos. Dan misi-misi ini sekarang mobil nggak ada mobil Surabaya. Ya, pokoknya Surabaya mobil itu pindah saya. Ya, silakan. Di tengah di perjalanan pindah Pak, aku urusan koperasi, tak bantu. 3 ini pokoknya. Edukasi, fasilitasi, dan advokasi. Kemarin mengadvokasi itu kejaksaan Arab semua malam semua manusia saya ceramah pada jaksa saya lamar Bundari ternyata ngurus-ngurusi pengacara nggak ngerti koperasi dipikir kayak begitu saya ngomong koperasi itu people base bingung ngomong itu terus saya ceramah udah SKS di kejaksaan kemarin. Ada orang hukumnya sudah dokter juga, dia mainnya di peraturan menteri. Saya langsung ngomong jati diri, ngomong ini, ngomong pasti, gak bisa ngomong kabel. Itu baru. Jadi kalau mau silakan, Jalan Talus 2 nomor 12. Ibu jalur apa? Oleh Pak Bambang, oleh Bundari, oleh Pak Miswan, semua ada. Siap. Saya gak mau lapor dengan itu juga. Saya kira itu saya. Sebentar lagi dapat pesanan dari Suara Surabaya. Pak Restu punya kumpulan ada 100 orang kantor pegawai pekan. Oh, Pak secara aku sendiri, gitu ya. Untuk Bu Narni, Bu bangun. Ibu bisa belajar ke SBY Surabaya sini setiap waktu. Bu Narni, ya. Kalau setiap waktu nanti saya sarankan ibu ke sana. Nanti kalau di sana mungkin bagaimana saya nggak ngerti responnya. Nanti juga bisa belajar ke Malang ke tempat saya. Oke, Bu ya. Lihat dikit aja Bu Tari. Karena spesifik ya. Banyak ilmunya, banyak hal. Kalau di sini diketerai 2 menit ibu tambah bingung nanti. Tempat saya nggak cari. Baik, tadi sebetulnya ada 4 kesempatan untuk bertanya begitu ya. Tapi sekali lagi Bu Tari ini mesti harus segera hati. Undangannya banyak banget gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri webinar kita siang hari ini, Ibu sebagai closing statement yang menyemangati kita, teman-teman yang bergerak secara aktif di bidang koperasi, dan saya berharap yang UMKM di belakang sono nih masih dengerin kita juga. Baik, Bu Tari, silakan. Terima kasih. Closing statement saya 1, tingkatkan kemitraan strategis dengan
ya kan Dekopin untuk membuat pendidikan perkoperasian melalui Lapen Kopdanya. Nanti kalau kurang bisa minta ke Lapen Kopwil untuk koperasi-koperasi agar kemudian banyak koperasi-koperasi kuliner yang masuk kepada anggota Dekopin karena merasa terfasilitasi. Kemudian yang keempat, bangun jejaring dengan semua pihak, dengan dunia usaha yang lain, dengan pabrikan. Kita mencoba untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dalam upaya ini agar kemudian kita bisa jalan. Yang kelima, libatkan anak-anak muda. Libatkan anak-anak muda agar tidak terkesan koperasi itu aging. Tua, akhirnya ada sebelum moro, begitu loh ya. Gimana mendesain anak-anak muda dilibatkan di berbagai badan dan komitenya di Kopin itu yang terlibat anak-anak muda. Kota Surabaya adalah kota mercusuar Jawa Timur. Libatkan anak-anak muda untuk membangun di Kopin dan bersama dengan pemerintah Kota Surabaya yang sudah cakep caranya berbicara dengan koperasi. Terima kasih untuk pemerintah Kota Surabaya. Terima kasih untuk semuanya. Baik. Selanjutnya Pak Heru, monggo silakan Pak. Ya. Sebagai closing statement ya. Boleh dilepas sebentar lah Pak. Boleh dilepas sebentar. Ya. Gak apa-apa. Bahwa koperasi bila mana anggotanya itu UMKM, saya anggap koperasi produktif. Nanti harus tata cara pengelolaannya tidak seperti yang satu. Saya pesankan begini, anggotanya dididik tapi lebih ke produksi dan produk untuk itu. Sedangkan yang fungsi lain, fungsi manajemen lain, pengurus dan pengawas yang menjalankan. Yang kedua, harus berani berkolaborasi dengan pihak lain, koperasi. Ya, antar koperasi boleh, bukan antar koperasi boleh. Satu itu pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya pengen memberikan kesempatan suaranya teman-teman muda kita. Saya lihat ini dari kampus mana, Mbak? Dari Winsa. Dari Winsa. Ini yang alma mater paling depan. Yang belakang dari Unai. Nah, harusnya ini teman-teman muda kita tadi bisa memberikan masukan, tapi sayang sekali ini waktunya yang memang sudah habis. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk para peserta yang dari tadi aktif untuk mengikuti diskusi kita. Apa yang disampaikan baik oleh Pak Heru maupun Bu Untari, betapa besarnya sebetulnya ya peran dari koperasi. Nah, narasumber yang duduk di sini ini adalah orang-orang yang sudah berbuat banyak dan membuktikan apa seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hatta, memperbaiki nasib orang miskin dan kaum lemah. Itu yang sudah terjadi. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semuanya. Diskusi ini kalau saya simpulkan agak panjang, tapi membawa semangat bahwa SDM, leadership, sistem, jejaring, kemudian digitalisasi dan SDM merupakan orang-orang atau elemen yang penting untuk membuat koperasi semakin maju dan berperan. Kenapa Bapak? Ternyata juga yang lewat daring ini saya baru dikabari Pak Heru ada yang bertanya. Nah, mohon maaf karena Ibu Untari sekali lagi harus berpindah tempat. Ini nanti akan dijawab secara pribadi oleh Pak Heru ya Pak ya, tidak berkeberatan untuk merespon. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bu Untari dan juga Pak Heru. Saya Restu Indah selaku moderator. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya serahkan kepada MC-nya dan kita minta waktu untuk foto bersama ya dengan dua narasumber kita. Tapi kita harus turun ini Pak dari ketinggian ini supaya fotonya cakep. Ya, terima kasih. Baik, silakan kalau ada yang mau foto bersama dengan narasumber kita. Para peserta